adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ya, kita mau tes dulu semangatnya. Apa kabarnya hari ini? Tentunya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sudah semangat semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan dan kita masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan ceria. Ya, Kakak Ica tidak sendiri hari ini. Ada 2 orang yang akan menemani Kakak Ica dari awal ibadah sampai berakhirnya. Yang pertama kita panggilkan Kakak Nani. Ini dia Kakak Nani. Ya, shalom. Selamat pagi adik-adik. Pagi Kakak Nani. Selamat pagi Kakak Iya, Ica. ada lagi 1 orang kakak yang akan menemani kita dalam ibadah ini, yaitu Kakak Gia. Ayo Kakak Gia. Nah, untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini, kita akan menyanyi 1 lagu. Semuanya kita berdiri, adik-adik berdiri. Ya, kita akan menyanyi lagu Bapa Ku Datang Padamu. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Setelah sepanjang malam yang lalu Engkau telah memberkati kami, menyertai kami hingga kami dapat bangun pada pagi hari ini dengan bersuka cita Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan memulai rangkaian ibadah kami ya Tuhan, ibadah online sekolah minggu anak dan remaja. Tuhan Yesus mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya adik-adik, masih tetap berdiri semuanya. Kita akan menyanyi, memuji nama Tuhan dengan lagu Ada Satu Sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus,
Ya, adik-adik semua silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Nani. Dan sebelum itu kita akan menyanyi lagu, apa Kakak Nani? Baca kitab Baca suci. kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita akan berdoa untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus mau pimpin, sertai hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang diceritakan oleh Bu Guru kami sebentar ya Bapak. Tuhan Yesus sertai juga Bu Guru yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan, agar apa yang Bu Guru ceritakan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Ya puji Tuhan ya, hari ini kita bertemu lagi dan kita bersama-sama akan mendengarkan cerita Alkitab yang sangat luar biasa. Apa itu? Nah, hari ini kakak akan menceritakan tentang 10 tulah yang terambil dari kitab Keluaran pasal 7 hingga pasalnya yang ke-13. Baik adik-adik, sebentar kita akan melihat bagaimana Harun dan Musa yang memimpin bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Saat itu Harun dan Musa dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka pun tiba di Mesir dan meminta kepada Raja Mesir yang bernama Firaun agar bangsa Israel dibebaskan. Tapi Raja Firaun tidak mau mengabulkan permintaan Harun dan Musa. Karena itu Tuhan menghukum orang Mesir dengan kejadian yang dikenal dengan 10 tulah. Nah adik-adik, pasti ada yang bertanya-tanya, 10 tulah apa sih kakak? Nah 10 tulah itu, jadi tulah itu merupakan kutukan. Ya kata lain dari tulah yaitu kutukan. Ketika bangsa Israel meminta untuk keluar dari tanah Mesir, tetapi saat Raja Firaun tidak memperbolehkan, maka Tuhan menghukum bangsa Mesir ya dengan memberikan 10 tulah. Nah, mari kita belajar bersama 10 tulah itu apa saja. Ayo kita saksikan. Tulah pertama, air menjadi darah. Tuhan menyuruh Musa untuk memukulkan tongkatnya ke dalam air sungai Nil. Lalu air sungai Nil berubah menjadi darah. Nah adik-adik, sungai Nil ini merupakan sumber air minum bangsa Mesir. Ketika airnya menjadi darah, mereka jadinya tidak bisa minum lagi. Tulah yang kedua adalah katak. Karena sungai Nil berubah menjadi sungai darah, maka datanglah katak-katak dari sungai Nil dalam jumlah yang sangat banyak dan memenuhi kerajaan Firaun serta rumah-rumah orang Mesir. Tulah yang ketiga adalah nyamuk yang juga datang dalam jumlah yang begitu banyak. Nyamuk-nyamuk ini menggigiti orang-orang Mesir serta binatang-binatang peliharaan orang-orang Mesir. Tulah keempat adalah lalat pikat atau
lalat penghisap darah. Lalat pikat ini banyak sekali dan memenuhi rumah-rumah orang-orang Mesir. Tulah kelima adalah penyakit sampar pada hewan ternak milik bangsa Mesir. Sehingga hewan ternak orang Mesir banyak yang mati. Sedangkan hewan ternak milik orang Israel tidak terkena oleh penyakit. Kita lanjut ya ke tulah keenam. Tulah keenam adalah bara atau borok. Penyakit borok ini menimpa tubuh semua orang Mesir, juga binatang-binatang milik orang-orang Mesir. Dan tulah yang ketujuh adalah hujan es. Hujan es ini yang membinasakan orang-orang Mesir, kecuali orang Israel di tanah Goshen yang tetap hidup. Tulah yang kedelapan adalah belalang yang sangat banyak memenuhi tanah Mesir. Belalang-belalang ini memakan tanaman-tanaman kebun dan ladang milik bangsa Mesir. Tulah kesembilan adalah gelap gulita yang meliputi seluruh rumah orang-orang Mesir. Namun rumah orang Israel tetap ada terang. Dan yang terakhir, tulah ke-10 adalah anak sulung atau anak pertama dari bangsa Mesir mati. Baik itu anak sulung maupun, jadi baik anak sulung manusia ya, maupun hewan. Jadi anak sulung hewan juga mati. Nah, itulah 10 tulah atau kutukan yang terjadi pada bangsa Mesir, dan ini membuat Raja Firaun takut dan akhirnya mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, inilah cerita beribu tahun yang lalu bagaimana bangsa Mesir ketika saat itu menindas bangsa Israel. Tetapi saat Tuhan mau mereka keluar dari tanah Mesir, Raja Firaun tidak mengizinkan. Nah, akhirnya datanglah kutukan-kutukan itu. Berarti saat itu bagaimana wujud kasih Allah yang begitu nyata buat bangsa Israel. Walaupun saat itu bangsa Israel banyak yang mereka lakukan tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi begitu kasih sayang Tuhan yang luar biasa kepada mereka. Nah, kakak ada pertanyaan. Bagaimana wujud kasih kita kepada Tuhan? Ya, ayo. Nah, sekarang kakak kasih contoh ya. Wujud kasih yang kakak lakukan kepada Tuhan. Yang pertama, kakak belajar untuk bisa mengasihi orang lain, belajar untuk bisa menolong orang lain tanpa mengharapkan apapun dari orang tersebut. Nah, dengan adik-adik sendiri seperti apa? Oke, nah diskusinya nanti ketemu di grup WhatsApp masing-masing ya. Oke, adik-adik yang manis, demikian cerita firman Tuhan kita hari ini. Kiranya cerita hari ini membuat semua adik-adik mengetahui bahwa begitu besarnya kasih Allah. Kalau 1000 tahun yang lalu Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel, sampai sekarang dan untuk selamanya Tuhan mengasihi kakak dan semua adik-adik di rumah. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita yang sudah kita siapkan. Adik-adik bisa langsung memasukkan persembahan itu di dalam amplop yang sudah diberikan oleh kakak-kakak pembina sekolah minggu. Dan bisa langsung dititipkan ke mama papanya supaya hari Minggu mama papa bisa langsung memberikan persembahan itu di pojok sekolah minggu. Nah, kita akan membawa persembahan kita menyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu
Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa ya. Kita akan doakan untuk persembahan kita dan juga kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah, ketika hari ini Tuhan memperkenankan setiap kami, baik anak-anak sekolah minggu maupun kami sebagai kakak-kakak pembina untuk boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang begitu besar. Kami juga bersyukur hari ini ketika kami sudah bersama-sama mendengarkan akan cerita firman-Mu. Tuhan ajar kami untuk selalu mewujudkan akan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami kepada sesama, kepada orang yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah. Saat ini Tuhan kami membawa buat adik-adik sekolah minggu kami yang berulang tahun mulai dari tanggal 6 sampai pada hari ini Tuhan tanggal 2 Mei. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka masing-masing, berkati masa pertumbuhan mereka. Jadikan semua mereka menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut dan dengar-dengaran kepada kedua orang tua mereka, terlebih kepada Engkau Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami juga menyerahkan buat adik-adik kekasih kami kalau saat ini ada yang kurang sehat, kami menyerahkan kehidupan mereka. Datanglah ya Yesus menjamah setiap mereka yang sakit, menjamah setiap obat-obatan, makan, minum yang mereka makan, sehingga melalui asalnya daripada Engkau mereka boleh mendapat kesembuhan yang sempurna yang asalnya daripada Engkau. Tuhan, saat ini juga kami menyerahkan buat semua persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkenanlah Tuhan juga memberkatinya sehingga persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan dimanapun Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Ini kehidupan kami semua Tuhan. Sepanjang minggu ini berkenanlah Tuhan senantiasa menyertai, memberkati semua kami, baik adik-adik yang ada di rumah maupun kakak-kakak pembina. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo semuanya kita berdiri, kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, adik-adik semua bisa duduk kembali. Ibadah kita sudah selesai ya Kakak Nani, Kakak Gia. Ya, kita akan ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang berbeda, guru-guru yang berbeda dan pastinya makin menarik lagi ibadahnya ya Kakak Nani. Iya benar sekali. Nah adik-adik, kami dari kakak-kakak pembina mau mengingatkan ya, jangan lupa adik-adik mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan. Iya, aktivitasnya yang sudah dikasih ya Kakak Nani. Iya. Oh, betul. Aktivitasnya ditaruh di mana Kakak Nani? Nah setelah nanti dikerjakan, aktivitas itu disimpan di rumah, ya, disimpan di rumah. Nanti ketika kita bertemu setelah pandemi COVID, nah bisa dibawa ke sekolah minggu. Nanti setiap kakak-kakak pembina akan memberikan tanda bintang. Ayo, mau semua Iya. kan? Pastinya adik-adik ini sudah rindu sekali untuk berkumpul kembali. Tapi sabar ya, nanti kalau sudah selesai pandemi kita bisa berkumpul lagi. Oke, dan satu lagi ya, sebelum kita mengakhiri, tetap kita Protokol protokol pro- kesehatan. Iya. prokes ya. Apa protokol- itu? Menjaga Ya, jarak.
memakai masker dan menghin- mencuci tangan Kakak Iya, Nani. mencuci tangan. Walaupun adik-adik berada di rumah saat ini, tapi ingat satu hal. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Iya, kalau tidak penting ya. Oke, Kakak Ica Kakak Nani. dan Kakak Gia pamit ya. Dadah. Dadah. Shalom Shalom semuanya. semuanya.